Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Tepat jam 5, kita sampai di alun-alun. Kita semua turun dan mulai berjalan melewati jembatan besar, lalu masuk ke dalam perumahan. Pertama, kita akan memulangkan Ellen karena rumahnya dekat dari sini. Rumahmu yang mana, Ellen? Tanyaku. Ellen menunjuk ke gedung tingkat 2 yang berwarna hijau pucat. Dan di depan pintu itu ada orang yang sedang menunggu. Tidak lama, pintu terbuka. Miss Charlotte keluar dari rumah itu. Aku cukup kaget melihat Miss Charlotte di sana. Ternyata itu ibunya. Dari sini, aku bisa melihat kalau Miss Charlotte sedang ngobrol dengan Mr. Rufus. Ini, aku bawa banyak jus dan aneka minuman lainnya, ujar Mr. Rufus, seraya membawa 2 chiller box di tangannya. Makasih, yuk masuk dulu, ucapnya sambil membuka pintu. Tidak lama, ia berpaling begitu menyadari kita. Hai nak, selamat datang. Sapanya pada Ellen. Aku pulang, ungkap Ellen. Kamu sudah makan? Tanyanya lembut. Ellen mengangguk. Sudah, aku makan bersama mereka. Miss Charlotte melihat kita dan tersenyum lembut. Makasih ya, sudah temani dia. Sama-sama. Lagian, kita juga kebetulan piknik di sana. Balas Samantha. Ellen berpaling pada kita. Aku pamit dulu. Makasih. Ujarnya, lalu berjalan masuk ke rumah. Miss Charlotte melihatnya dengan raut sedih. Apa dia senang saat piknik bersama kalian? Samantha mengangguk. Oh senang. Jadi kita makan kue yang enak-enak di taman. Terus kita ngeliat angsa di sana. Miss Charlotte tersenyum. Makasih ya Sam, sudah bantu jaga dia. Samantha tersenyum saja. Tintin. Tiba-tiba, ada mobil berhenti di belakang kita. Aku berpaling dan melihat ada 2 orang turun dari mobil. Pertama, Miss Melody. Kedua, Miss Giselle. Mereka semua mengeluarkan barang dari mobil, lalu berjalan menghampiri Miss Charlotte. Hai Charlotte, maaf lama. Kita sedang nunggu pesanan dari tadi. Ujar Miss Melody. Miss Charlotte mengangguk. Yah, tidak apa. Acaranya belum mulai. Masuk saja. Miss Melody masuk sambil membawa barangnya. Lalu gantian Miss Giselle yang menghampirinya. Hai Charlotte, aku titip cemilan dulu ya. Aku mau mampir ke tempat lain. Nanti aku nyusul. Ujarnya seraya meletakkan kardus besar di tanah. Oh iya, makasih. Balas Miss Charlotte. Miss Charlotte baru aja mengambilnya. Tapi Samantha inisiatif membantunya. Jangan Miss, biar aku saja tidak apa. Loh jangan, ini berat loh. Samantha tersenyum. Tidak apa, aku sudah terbiasa bantu ibuku. Miss Charlotte tersenyum. Baiklah, makasih. Masuk sini. Samantha mengangguk. Lalu ia berpaling padaku. Eva, kalau kamu pulang duluan tidak apa? Aku mengangguk. Ya udah, bye Sam. Sampai ketemu di sekolah. Pamitku. Aku mau pergi. Namun terhenti saat melihat Miss Eloise keluar dari mobil sambil mengeluarkan 2 kardus. Sepertinya dia ikut pesta juga. Hai Miss, seruku begitu menghampirinya. Miss Eloise berpaling. Hai Eva, tumben kesini. Aku baru ngantar teman pulang tadi. Miss lagi persiapan untuk acara. Iya nih, aku bertugas bawa makanan yang lain. Guru di sini banyak yang ikut, jawabnya. Aku melihat kardus itu dan mengambilnya. Aku bantu bawa ya seperti biasa. Miss Eloise tersenyum. Makasih. Kita pun berjalan masuk ke dalam rumah Miss Charlotte. Tidak lupa mengucapkan permisi. Begitu tiba di sana, kita disambut oleh ruang tamu yang besar sekali. Di belakang ruangan ada meja makan panjang, dan di tengahnya ada meja kecil yang dikelilingi sofa melingkar. Kita berjalan ke sana dan meletakkan kardus itu. Makasih Eva, kamu tidak mau ikut pesta? Ajaknya. Aku menggeleng. Tidak, aku harus balik pulang. Ya udah, aku tinggal dulu, mau bantu di dapur. Pamitnya sebelum meninggalkanku. Aku baru aja mau pergi, tapi terhenti lagi begitu mendengar suara yang familiar di belakangku.
Aku melihat ke arah meja makan. Ternyata Mister Wilfred sedang ngobrol dengan seseorang. Sore, Mister! Sapaku menghampirinya. Sore juga, nak. Tumben kamu kesini? Sapa Mister Wilfred dengan hangat seperti biasa. Aku tersenyum. Ya, tadi habis jalan-jalan sama temanku. Terus aku barusan bantu Miss Alice antar barang. Mister Wilfred balas senyum. Wah, baik sekali ya kamu. Aku tersipu malu. Jadi, ini pesta yang Mister rencanakan ya? Kapan mulainya? Tanyaku antusias. Mister Wilfred tersenyum lebar. Nanti malam, kita sedang nunggu tamu yang lain, jelasnya. Oh, acaranya ngapain aja, Mister? Tanyaku. Kita akan ngobrol, makan bersama, dan bermain. Mataku berkilat. Wah, sepertinya cukup seru ya. Oh ya, Mister Wilfred datang ke sini sama siapa? Tanyaku. Begitu aku sadar ada seseorang yang duduk di sampingnya. Mister Wilfred hanya menoleh sekilas. Oh, ini teman kuliahku. Aku berpaling padanya. Pria itu mengenakan kacamata hitam dan setelan ungu. Saat melihat anting-anting bermotif salib, mataku terbelalak. Eh, kamu, kamu yang mengantarku tadi? Seruku. Senyum Mister Wilfred makin merekah. Oh, kamu sudah bertemu dengannya? Aku mengangguk sambil menatapnya. Wah, mimpi apa bisa ketemu dia lagi? Gimana tugasnya untuk pertama kali kerja sebagai driver? Tanya Mister Wilfred. Bagus, keren gitu. Dia membawa mobilnya dengan santai dan nyaman pula. Pujiku tanpa habis sambil menatap ke arahnya. Mister Wilfred terkekeh. Oh, bagus, dipuji tuh. Ujarnya sambil menyikut siku pria itu. Pria itu beranjak dari sandaran dan berjalan pergi. Sudah, aku mau kerja dulu. Ujarnya berat. Baiklah, semangat, kata Mister Wilfred. Aku melihat ke arahnya dan sadar sesuatu. Mister Wilfred, hari ini yang datang kan guru-guru. Lalu dia siapa? Guru baru yang akan daftar? Bukan, dia itu psikolog. Aku yang ngajak dia untuk membantu Charlotte. Aku tahu psikolog, seorang dokter yang bisa membantu orang mengatasi masalah mental. Di mana si korban harus menceritakan seluruh keluh kesalnya, lalu psikolog memberi solusi. Wah, Mister Wilfred baik sekali ya, peduli sama rekan. Mister Wilfred tersenyum saja. Ponselku bergetar. Aku segera melihatnya. Ternyata dari Monica. Dan dia menanyakan kabarku. Oke, lebih baik pulang. Kalau gitu aku pulang dulu ya, ditunggu orang rumah. Pamitku. Mister Wilfred tersenyum. Ya nak, sampai besok ya, hati-hati. Aku mengangguk dan berjalan keluar. Serambi pamit pada guru-guru yang lain. Begitu tiba di luar, aku langsung berjalan pulang. Monica sudah menungguku di depan pintu. Begitu aku sampai di depan pekarangan rumah. Hai, selamat datang. Gimana jalan-jalan hari ini? Tanya Monica, begitu aku masuk ke dalam. Asik aja. Monica tersenyum. Syukur kamu bersenang-senang. Oh iya, ini aku bawain kue. Ujarku, seraya menyodorkan plastik belanjaan padanya. Monica menerima dengan senyum merekah. Aduh, merepotkan aja non. Udah, tidak apa. Hitung-hitung, bonus udah ngizinin aku jalan. Ya, tapi ini sekali saja ya. Takut ketahuan nyonya. Siap, jawabku sambil memberi hormat. Ya sudah, lekas mandi. Aku mengangguk dan lekas ke atas. Hari ini sungguh panjang dan melelahkan. Namun, aku tidak henti senyum. Aku beruntung memutuskan untuk keluar hari ini. Walau tadi ada sesuatu yang membuatku resah. Tapi selain itu, aku cukup senang. Aku bisa dekat dengan Samantha, kenal Ellen, ketemu guru-guru, dan pria itu. Moga-moga aku memiliki kesempatan pergi lagi. Siapa tahu aku bisa mengenal banyak teman. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.